Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala fi kitabihil karim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaqah. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalam ala rasulina khairil anam Muhammad ibn Abdullah hadimil asnami, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita karunia yang besar. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita iman, dan ini merupakan tanda kebahagiaan seorang hamba. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita suatu hal yang dapat menambah dan terus menerus menambah keimanan kita, yaitu kesempatan untuk menuntut ilmu syar'i, yang mana tiadalah amalan seorang hamba diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala melainkan harus dibangun di atas ilmu syar'i. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita ucapkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meminta sesuatu yang lebih berharga daripada harta, untuk meminta sesuatu yang dapat menjadi lentera di dalam kehidupan dunia ini, untuk meminta sesuatu yang dengannya seorang hamba bisa mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu syar'i. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad, katakanlah, ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku. Sehingga kita dapati dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau mengajarkan kepada kita suatu doa yang kita terus menerus membacanya setiap hari. Setiap pagi kita baca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima, ya Allah. Maka ini merupakan suri tauladan daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang keutamaan-keutamaan di dalam menuntut ilmu, yang kita ambil tentunya dari kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala, yang berjudul Salasuna Faidatan fi Talabil Ilm. Ada 30 keutamaan di dalam menuntut ilmu. Tentunya ketika kita berbicara tentang faidah dalam menuntut ilmu atau keutamaan dalam menuntut ilmu, walaupun di buku ini tertulis 30, tentunya lebih dari 30. Kenapa dipilih 30? Hanya sekedar yang bariz, yang menjadi ikon, yang menjadi sesuatu yang benar-benar nampak, dilihat oleh kita, dirasakan oleh diri kita. 30 ini merupakan hal yang luar biasa. Adapun selebihnya masih banyak tentunya. Kemudian kita juga tidak mungkin akan menghabiskan dalam satu malam, namun kita akan mencoba untuk sedikit meringkas pembahasan kita. Kita ambil mungkin 4 atau 5 pembahasan atau 5 faidah. Ikhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum. Tidaklah kita membahas kitab ini melainkan
hanya untuk menambah semangat kita di dalam menuntut ilmu. Karena sekali lagi, menuntut ilmu ini merupakan suatu hal yang diperintahkan, bahkan diwajibkan untuk kita, orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Lihatlah, hatta dalam perkara yang urgen, yang sangat penting, yang menjadi kunci kebahagiaan seorang hamba di dunia dan akhirat, yaitu kalimat tauhid. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan sebelum mengucapkan kalimat tauhid itu untuk apa? Untuk berilmu terlebih dahulu. Bukan hanya sekedar mengucapkan, harus mengetahui berapa rukunnya, berapa syaratnya, harus. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah dulu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sesembahan yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan Dia. Baru setelah itu apa? Istaghfir li dzambik. Mohon ampun akan dosa-dosamu. Artinya sebelum engkau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sebelum engkau memeluk Islam, harus berdasarkan di atas ilmu, dilandaskan dengan ilmu, ikhwati fillah. Setelah itu baru engkau mengucapkan aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Rasulnya dan lain sebagainya. Baru setelah itu kita meminta ampun akan dosa-dosa kita ketika atau di saat kita belum memeluk agama Islam. Kenapa demikian? Kenapa harus dibangun dengan ilmu? Karena sejatinya kalau tidak dibangun suatu amalan di atas ilmu syar'i, di atas ilmu yang benar, maka akhir daripada amalan tersebut tidak akan pernah baik. Kita lihat contoh. Mungkin sering kita dapatkan suatu kasus yang mana dua pasangan atau dua orang yang ingin menikah, yang dulunya suaminya adalah orang Nasrani misalkan. Nah, kemudian ketika dia cinta dengan wanita, kemudian dia disyaratkan untuk memeluk agama Islam sebelum menikah. Maka dia memeluk agama Islam. Artinya apakah dia dibangun di atas ilmu, dia mengucapkan syahadat? Tidak. Dia lantas karena keinginan yang ada dalam hatinya, ingin menikah dengan gadis tersebut. Maka kita lihat konsekuensi ke depannya. Kita lihat konsekuensi ke depannya merupakan suatu yang sangat-sangat parah. Kita lihat mereka yang memeluk agama Islam karena cinta, yang ada hanya apa? Tidak pernah mereka sholat, tidak ada kata puasa untuk mereka. Bahkan ketika cerai dengan istrinya, dia kembali ke agama semula. Kenapa hal tersebut bisa terjadi, ikhwati fillah? Karena tidak berlandaskan ilmu. Maka Allah tekankan kita untuk menuntut ilmu terlebih dahulu. Ilmuilah dulu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah. Setelah itu istaghfir li dzambik, mohon ampun akan dosamu. Harus berdasarkan ilmu. Hatta yang menjadi kunci surga, kalimat tauhid, harus berlandaskan ilmu dan tidak boleh terburu-buru. Maka karena ini, ikhwati fillah, kita mencoba membahas tentang faidah atau keutamaan dalam menuntut ilmu. Yang pertama yang dikatakan oleh beliau hafizahullahu taala, al-ilmu syar'i hayatul qulubi wal arwah. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya ilmu syar'i itu merupakan hayatul qulub wal arwah. Hidupnya hati kita dan hidupnya jiwa kita hanya dengan ilmu. Kalau saja tubuh kita sekarang yang mulai meninggi, mulai melebar ke samping, membutuhkan gizi setiap hari sehingga tetap kokoh dan kuat, maka begitu juga hati kita. Hati kita, jiwa kita, jika tidak dipupuk, tidak diberikan gizi dengan ilmu syar'i, ketahuilah dia akan menjadi hati-hati yang akan buta, yang akan sakit. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, bukan mata yang buta, akan tapi yang buta itulah hati kalian. Jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita dua jalan. Wa hadainahun najdain.
Makna daripada ayat ini, wa a'tainakum tariqal khair wa tariqal syarr. Kami berikan kepada kalian jalan kebaikan dan jalan keburukan. Kalian bebas memilih, tapi ingat, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walaupun Allah menghadapkan kepada kita dua pilihan, yang mana kita diberikan kewenangan di situ untuk menempuh mana yang akan kita tempuh, jalan baik atau jalan buruk. Tapi ingat, semua di akhirnya akan ada hari pembalasan. Ketika baik, kalian akan melihat kebaikan padanya. Ketika buruk, kita semua akan bertanggung jawab akan keburukan tersebut. Maka ilmu syar'i merupakan hidupnya atau gizi yang menjadikan hati kita terus berkembang, terus dan terus berkembang. Wa nurul absar, dan cahaya bagi pandangan kita. Wa riyadul uqul, dan suatu taman bagi akal-akal kita. Maksudnya apa? Ilmu syar'i ini dikatakan sebagai taman bagi akal kita. Antum kalau menemukan suatu permasalahan dalam hidup antum, secara umum saja kita berbicara, kemudian kita berusaha untuk memecahkan. Nah, ketika memecahkan hal tersebut, kita pasti akan senang sekali. Maka hal ini menjadi pondasinya orang-orang yang berilmu. Kalau antum ingin melihat siapa penuntut ilmu sejati, atau hanya siapa yang sebatas mencintai ilmu itu sendiri, lihatlah bagaimana ilmu itu sudah menjadi taman bagi akalnya atau tidak. Artinya apa? Ketika dia mendapati suatu permasalahan, misalkan permasalahan pada pembahasan fikih, bab fikih, dia berusaha untuk menyelesaikan hal tersebut. Dia ingin melihat mana pendapat yang lebih kuat daripada istidlalnya, sisi pendalilannya. Ketika dia dapati masalah itu, terpecahkan masalah itu, maka itu luar biasa senangnya kita. Sehingga akal kita ini akan terus dan terus hidup, terus dan terus kita bergembira dengan akal kita. Inilah yang dimaksud dengan riyadul uqul. Maka dari sini kita ketahui siapa penuntut ilmu sejati atau hanya siapa yang sekedar mencintai ilmu itu sendiri. Kalau antum sudah menjadikan ilmu itu sebagai taman bagi akal antum, maka ketahuilah antum adalah penuntut ilmu yang sejati. Kalau belum sampai derajat ini, maka ketahuilah antum masih sebatas orang yang hanya mencintai ilmu dan majelis ilmu. Wal hudal ladzi yustada'u bihi fil ibadati wal muamalat. Dan ilmu syar'i itu merupakan suatu yang dengannya kita menjadikannya sebagai cahaya yang menerangi jalan-jalan kita di dalam peribadatan dan muamalat. Artinya kalau orang berilmu, maka ketahuilah pasti akan baik dia hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena bab dalam fikih ada dua, ada bab ibadat dan bab muamalat. Bab ibadat itu adalah bab yang membahas tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita salat, bagaimana kita berpuasa, bagaimana kita berhaji dan lain sebagainya. Akan tetapi bab muamalat ikhwati fillah adalah hubungan kita akan sesama manusia. Contohnya bagaimana kita melakukan transaksi jual beli. Bagaimana ketika seorang hamba menzalimi hamba yang lainnya, berapa jinayahnya, berapa diatnya yang dia bayar, apakah perlu dikisos ataupun dimaafkan. Ini adalah hubungan seorang hamba dengan hamba yang lainnya. Maka dengan ilmu syar'i hiduplah kita dalam keadaan yang bahagia. Artinya kehidupan kita benar-benar kehidupan yang telah dibangun dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan pada seorang hamba yang lainnya. Wa huwa mizanul 'abd alladhi yazinu bihi i'tiqadatihi wa aqwalahu wa a'malahu wa ahwalahu wa sa'ira syu'unihi. Dan dengan ilmu syar'i itu ketahuilah kita akan bisa menimbang. Kita selaku seorang hamba bisa menimbang manakah akidah yang benar ataukah mana yang akidah yang batil. Karena kalau berbicara tentang akidah, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang kita dapatkan di antara firqah-firqah yang bermunculan hingga akhir zaman.
Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Ada golongan yang mencintai Ali bin Abi Thalib secara berlebihan. Kita cinta kepada Ali bin Abi Thalib, semua kita cinta kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam Al-Qur'an, ikhwati fillah, Allah menjelaskan bagaimana hubungan dua kaum yang besar disebutkan berulang-ulang dalam Al-Quran, Muhajirin dan Ansor. Terjadi perpecahan di antara mereka, bahkan peperangan terjadi di antara mereka, di antara sahabat Nabi. Tapi Allah jelaskan dalam Al-Quran kebaikan orang Muhajirin, mereka meninggalkan harta mereka, tempat tinggal mereka, kemudian kota mereka, Ka'bah yang mereka cintai, sampai Nabi Muhammad menangis ketika meninggalkan Ka'bah. Kemudian mereka pergi ke Madinah, rela meninggalkan semua hal tersebut karena kecintaan kepada agama mereka. Dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian setelah menjelaskan tentang keutamaan Muhajirin, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang keutamaan Ansor, yang mana mereka menolong orang Muhajirin. Bahkan mereka lebih mengutamakan Muhajirin daripada diri mereka sendiri. Setelah itu Allah mengatakan orang-orang yang datang setelah Muhajirin dan Ansor mengucapkan Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, dan ampunilah dosa ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dosa-dosa ikhwan kita, saudara-saudara kita Muhajirin dan Ansor yang telah mendahului kita dalam masalah agama ini. Apa artinya? Kita nggak boleh ikut campur dalam permasalahan mereka. Ali bin Abi Thalib bertikai dengan Muawiyah, berperang dengan Muawiyah, berapa ribu sahabat yang meninggal. Tapi apakah kita akan memilih Ali di atas Muawiyah, atau malah sebaliknya kita akan mengunggulkan Muawiyah di atas Ali? Tidak. Allah mengatakan cukup orang-orang yang datang setelah mereka, mintakan ampun untuk mereka. Keutamaan mereka besar. Ijtihad mereka itu semua ijtihad. Mereka benar dapat 2 pahala. Kalau mereka salah, mereka dapat 1 pahala. Artinya tidak ada yang sia-sia dengan ijtihad mereka yang dibangun di atas ilmu. Maka ada golongan Khawarij yang mana mereka memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Ini dalam masalah akidah dibahas. Ada juga golongan yang mencintai Ali bin Abi Thalib secara berlebihan, yaitu golongan Syiah Rafidhah dan lain sebagainya yang mengikuti akidah mereka. Ada golongan yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Na'udzubillah. Menyebar perkara ini atau pemahaman ini di zaman Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian ada golongan-golongan yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memaksa kita dalam melakukan segala sesuatu. Golongan Jabariyah yang mereka mengatakan kita ini sebagai seorang hamba tidak punya daya dan upaya. Semua perbuatan kita, baik itu membunuh dan berzina, itu semua dipaksa oleh Allah. Kita nggak punya daya dan upaya, kita hanya bisa taslim, menerima. Lawan daripada itu Qadariyah, yang mana mereka mengatakan semua amalan kita murni dari kita, Allah nggak punya hak. Bahkan Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Ini pendapat mereka. Ahlus sunnah wal jamaah berbeda dengan mereka. Ahlus sunnah wal jamaah mengatakan wa ma tasya'una illa ayyasha Allah rabbul alamin. Semua kehendak kita, apa yang kita rencanakan, yang kita inginkan, semuanya berlaku atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah ibaratnya menyetujui, akan terjadi. Kalau tidak, maka tidak bisa. Maka kita golongan yang berada di tengah-tengah. Dan ini semua ikhwati fillah ditimbang dengan ilmu syar'i. Maka semua perbuatan kita, ucapan kita, keadaan kita, semuanya harus dibangun di atas ilmu yang syar'i. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan akan hal tersebut, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillah,
penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan panggilan Rasulnya. Apa panggilan tersebut? Amalan-amalan yang mana ketika diperintahkan kita untuk taat, Allah merintahkan kita untuk melakukan sesuatu, kita patuhi, kita taat. Ketika Allah dan Rasulnya mengatakan untuk menjauhi perbuatan tersebut, kita berhenti. Inilah istijab kita terhadap Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah mengatakan lima yuhyikum, semua itulah yang menghidupkan kalian di atas kehidupan yang bahagia. Artinya amalan yang benar sejatinya akan mendatangkan kehidupan yang bahagia untuk diri kita dan bahkan orang-orang yang berada di sekeliling kita. Dan perlu kita ketahui, amalan yang benar, amalan yang dapat mendatangkan kebahagiaan itu adalah amalan yang dibangun di atas ilmu syar'i. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan lima yuhyikum, hal tersebut dapat menjadikan kalian hidup. Kemudian yang kedua, ya ikhwati fillah azzani Allahu wa iyyakum, hajatun nas ila ta'allumi ahkamiddin wa ila talabil ilmi syar'i wa ma'rifatil halali wal haram a'zamu min hajatihim ila ta'ami wasyarab. Yang kedua, atau keutamaan yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya kebutuhan manusia terhadap ilmu syar'i, kepada pengetahuan mereka tentang mana yang halal, mana yang haram, mana syirik, mana tauhid, mana bid'ah, mana sunnah, sejatinya itu lebih besar kebutuhan mereka daripada hanya sekedar makan dan minum. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, An-nas muhtajuna ilal ilmi aksar min hajatihim ila ta'ami wasyarab. Bahwasanya manusia itu kebutuhannya terhadap ilmu lebih besar daripada kebutuhan mereka terhadap at-ta'am wasyarab, makanan dan minuman. Kenapa? Karena beliau kemudian mengatakan li anna at-ta'ama wasyarab, karena sejatinya makanan dan minuman yahtaju ilaihi marratan aw marratain, hanya dibutuhkan oleh kita, oleh tubuh kita sekali atau 2 kali dalam sehari. Ini secara umum, ataupun 3 kali, di Indonesia 3 kali. Namun kalau sudah 40 up usianya, 40 ke atas, ya terkadang hanya zuhur saja makan, ya, dan lain sebagainya. Bahkan ada di antara mereka yang sangat-sangat menjaga gorengan tidak dimakan dan lain sebagainya. Artinya apa? Benar kata beliau, kebutuhan kita terhadap ilmu syar'i lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Kenapa? Karena makan dan minum hanya dibutuhkan oleh kita sekali atau 2 kali saja sehari. Bahkan ada yang 1 kali. Berbeda dengan ilmu, yahtaju ilaihi fi kulli anfasihi. Adapun ilmu, dia membutuhkannya di dalam setiap hembusan napasnya, dibutuhkan ilmu. Berbeda orang yang tidak berilmu dengan orang yang berilmu tentunya. Kalau orang yang berilmu, maka setiap nafas yang keluar daripada dirinya pasti dimanfaatkan untuk apa? Untuk kebaikan, untuk bekal di dalam berjalan di atas perjalanan yang panjang menuju kampung halaman kita. Karena dia sadar usia kita baina sittin wa sab'in, kata Nabi, antara 60 tahun dan 70 tahun, sedikit yang bisa melewati itu. Kita lihat orang-orang yang sudah meninggal, usia mereka berapa? 61, 63. Jarang ada yang di atas 70. Ada, tapi jarang sekali. Karena inilah Nabi SAW mengatakan, umur umatku antara 60 dan 70 tahun. Umur kita pendek, angan-angan kita panjang sekali. Panjang angan-angan kita. Mikirnya belum punya rumah, belum beli mobil, belum beli HP baru dan lain sebagainya. Panjang angan-angan kita. Padahal kita sadar usia kita pendek. Dan yang lebih parah daripada itu, kita tahu akan melakukan perjalanan yang panjang, namun bekal kita belum cukup,
dan kita belum tahu di mana kaki kita akan menapakkan untuk pertama kalinya, apakah itu di surga ataukah di neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Maka orang yang berilmu, ikhwati fillah, di setiap napas yang keluar daripada dirinya pasti dimanfaatkan untuk mendapatkan bekal untuk akhiratnya. Kalau kita berpikir di dalam amalan yang paling mudah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang berilmu, setiap dia menghembuskan nafas, dia akan gunakan untuk istighfar, tahmid, tahlil, dan tasbih. Bayangkan bagaimana tasbih subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kalimatani khafifatani 'alal lisan, dua kalimat yang ringan sekali diucapkan oleh lisan kita. Saqilatani fil mizan, kedua-dua kalimat tersebut berat sekali di timbangan. Habibatani lir rahman, dicintai keduanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Antum ucapkan itu, hitung dalam 1 menit berapa kali kita bisa dapatkan. Minimal 15 lah. 15 kita dapatkan. Lebih dari itu kalau kita cepat sedikit bisa 30 kali ke atas. Maka orang yang berilmu merupakan orang yang benar-benar memanfaatkan waktu mereka, sehingga setiap mereka menghembuskan nafas, mereka gunakan untuk kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyair mengatakan, al-ilmu ahla wa agla ma lahu istama'at udhunun wa a'raba anhu natiqun bifami. Al-ilmu ashrafu matlubin wa talibuhu lillahi akramu man yamshi ala qadami. Ketahuilah bahwasanya ilmu itu merupakan sesuatu yang paling manis, yang paling berharga, yang didengarkan oleh telinga kita. Kita yang duduk di kajian ilmiah, ketika mendapatkan satu faidah saja, nggak usah banyak, satu faidah itu benar-benar luar biasa. Terkadang kita senangnya setengah mati lah ibaratnya, sangat-sangat senang. Sehingga kalau kita melihat bagaimana kisah perjalanan para salaf kita terdahulu dalam menuntut satu hadis saja, berjalan berbulan-bulan. Setelah mereka mendapatkan, mereka kemudian sangat-sangat senang. Dan yang sangat berharga untuk diucapkan oleh lisan kita, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah merupakan amalan yang luar biasa, ikhwati fillah. Berdakwah itu tidak harus antum menjadi seorang ustaz, hafal dalil yang banyak, enggak harus. Kalau tidak bisa seperti itu, mulai dari orang yang paling terdekat. Tidak usah pakai dalil. Seorang kalau sudah cinta dengan kita, apapun yang kita bicarakan pasti akan diterima. Jadi antum katakan kepada istri antum misalkan, tahu enggak, tadi kita dengarkan hadis Nabi bahwasanya ada dua kalimat yang ringan kalau kita ucapkan, kemudian kalimat tersebut kalau enggak salah dengar ya, katanya. Kalau enggak salah, masih dengan prasangkanya, kalau enggak salah dengar berat sekali di timbangan. Enggak usah antum bilang dicintai oleh Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala. Hanya 2 poin tadi antum sampaikan, istri antum apa ya, katanya. Pasti akan ditanya. Maka antum ucapkan subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Itu biar antum enggak baca sanadnya, enggak baca siapa perawinya, itu akan diterima. Karena seorang sekali lagi kalau sudah cinta kepada kita pasti akan diikuti. Maka dakwah itu tidak harus di atas mimbar, tidak harus duduk di atas kursi seperti sekarang ini. Tetapi mulai daripada istri dan anak kita. Tidak usah kita bertele-tele dalam dakwah. Kita katakan begini saja kepada anak kita, kita kasih uang jajan 10.000. Katakan kepada mereka, nak, dalam 10.000 ini ada hak bagi orang lain 1.000 atau 500. Atau beli permen 1.000 dapat 4 misalkan, kasih 2-nya ke temanmu. Itu kita sudah berdakwah. Bagaimana kita latih mereka untuk tidak pelit dari kecil.
Jadi tidak harus menggunakan dalil, mereka akan patuh insya Allah. Jadi perlu diperhatikan, ilmu ini merupakan suatu hal yang manis dan yang paling berharga yang pernah didengar oleh telinga kita dan diucapkan oleh lisan kita. Al-ilmu asyrafu matlubin, menuntut ilmu itu adalah suatu yang paling mulia, dan penuntut ilmu itu adalah orang yang termulia yang pernah menapakkan kaki mereka di atas muka bumi ini. Kemudian yang ketiga, ikhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum, bahwasanya ilmu itu adalah warisan para nabi. Ilmu itu adalah warisan para nabi. Dalam sebuah hadis dikatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal ulama warasatul anbiya. Ketahuilah bahwasanya para ulama itu, orang-orang yang berilmu itu adalah pewaris para nabi. Jadi orang-orang yang berilmu itu adalah pewaris para nabi. Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya para nabi enggak pernah mereka mewarisi dinar dan dirham, enggak pernah. Bahkan kita melihat nabi dan para sahabat, mereka hidup di dalam kemiskinan. Di antara mereka ada yang mengikat batu di perut mereka untuk menahan laparnya. Ini menandakan Nabi tidak pernah mewariskan yang namanya dinar dan dirham. Kalau di zaman kita sekarang dolar, ya emas kertas itu dolar. Jadi Nabi nggak pernah mewariskan itu. Innama warasul ilm, karena sejatinya para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadhaha akhadha bihadhin wafirin. Siapa yang mengambil warisan nabi, sejatinya dia telah mengambil sesuatu yang paling berharga. Orang yang mengambil warisan nabi, yaitu ilmu, maka dia telah mengambil warisan yang paling berharga, warisan yang paling banyak manfaatnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, yu'til hikmata may yasha, diberikan hikmah atau ilmu itu kepada siapa yang dikehendaki, dan siapa yang diberikan hikmah itu oleh Allah Subhanahu wa taala faqad u'tiya khairan katsiran, sejatinya dia telah diberikan kebaikan yang sangat-sangat besar. Yaqulul Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa hadza min a'zamil manaqib li ahli al-ilm, fa innal anbiya khairu khalqillah fa warasatuhum khairul khalqi ba'dahum. Maka mendengarkan hadis itu kita dapat menyimpulkan bahwasanya orang yang alim, orang yang berilmu, ikhwati fillah, adalah sebaik-baik makhluk Allah. Kenapa demikian? Karena mereka adalah pewaris para nabi, dan nabi sudah tidak ada. Kebayang kita kalau tidak ada para ulama, siapa yang akan melanjutkan estafet dakwah nabi? Nggak ada. Nggak ada yang akan mewariskan. Maka pengganti nabi di dalam menyebarkan kebaikan sejatinya adalah para ulama, dan pengganti orang yang terbaik diganti pula oleh orang yang terbaik, sehingga orang yang mendapatkan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam sejatinya mereka adalah orang yang terdekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Bahkan di dunia ini pun kalau kita lihat contoh kecil, ketika kita berbicara warisan, orang yang mewarisi orang lain tentu adalah orang yang paling dekat dengan orang yang mewariskannya. Contoh, jadi anak meninggal, dia punya bapak, punya kakek. Di atas anak kan ada bapak, di atas bapak ada bapaknya bapak, yaitu kakek. Ketika anak ini meninggal, dapat 1/6 bapaknya. Kakeknya apakah dapat termasuk ahli waris kakek? Termasuk sejatinya. Tetapi dalam ilmu warisan ada hajib dan mahjub. Ada yang menutup yang lain dan ada juga yang tertutup. Maka ketika hidup bapaknya, kakeknya tidak mendapatkan warisan. Kenapa? Karena yang paling terdekat dengan dia untuk saat ini adalah bapaknya. Tapi kalau meninggal bapaknya,
Anak ini meninggal, bapaknya ternyata sudah meninggal juga sebelum itu. Maka yang paling dekat dengan anak ini adalah kakeknya. Maka kakeknya pun mendapatkan warisan. Maka inilah kedekatan para ulama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang diwarisi langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ikhwati fillah azani Allahu wa iyyakum, al-ilmu tariqun lidukhulil jannah. Ilmu itu adalah suatu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini sering kita dengar. Sering sekali kita dengar. Bagaimana Nabi SAW dalam riwayat Muslim mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dia mencari di atas jalan tersebut atau dia menempuh jalan tersebut, niat dia berjalan di atas jalan tersebut untuk mendapatkan ilmu syar'i, maka sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Perhatikan di sini banyak orang yang melewati terjemahannya. Sahhalallahu lahu, Allah akan mempermudah baginya. Sahhalallahu lahu bihi, ingat ada bihinya. Jadi jangan diartikan apa? Allah akan mempermudah jalannya menuju surga. Ini keloncat namanya. Jadi jangan diartikan siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu maka Allah permudah jalannya menuju surga. Enggak, bukan begitu terjemahannya. Kenapa? Karena ada bihinya, keloncat. Bi itu maknanya walaupun pendek, ba dengan ha maknanya panjang. Bi dengan hi, dhamir daripada ilmu itu sendiri, dengan ilmu. Maka terjemahan yang benar adalah siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mempermudah baginya dengan ilmu tersebut jalan menuju surga. Kalau antum hanya menuntut ilmu, antum tidak mengamalkan ilmu tersebut, ilmu itu bukan menjadi hujjah bagi antum di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan pemberi syafaat bagi antum. Justru ilmu itu yang akan menghujat antum habis-habisan. Antum sudah mengetahui, antum tidak amalkan, maka besar hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka adalah orang yang berilmu? Tentu jawabannya iya. Dia mengetahui dalam menuntut ilmu harus ikhlas, ternyata dia tidak mau mengamalkan keikhlasan, maka Allah nyalakan api neraka untuk dia dan dia dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita ketahui di dalam menuntut ilmu, ketika kita sudah mendapatkan ilmu, harus kita amalkan ilmu itu. Harus kita amalkan. Barulah ilmu tersebut akan menjadi jalan atau wasilah kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr, demi masa, kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusr, sejatinya semua manusia itu berada dalam kerugian, kecuali siapa? Illal ladzina amanu, kecuali orang yang berilmu. Orang yang beriman itu orang yang berilmu, ikhwati fillah. Di awal tadi kita ucapkan syarat mengucapkan kalimat iman itu adalah dengan ilmu, enggak boleh tidak. Maka Allah mengatakan kecuali orang yang berilmu, orang yang sudah mengucapkan setelah dia berilmu kalimat la ilaha illallah wa amilus solihat, lalu dia mengerjakan amal yang soleh. Antum perhatikan sudah dalam Al-Quran, dari awal Quran sampai akhirnya, ketika berbicara tentang orang yang masuk surga, pasti Allah gandengkan dua ini, orang yang berilmu dan mengamalkan amal soleh. Nggak ada yang hanya sekedar berilmu saja, nggak ada. Jadi harus berilmu, amanu wa amilus solihat, dia berilmu dan dia amalkan ilmunya. Wa tawassaw bil haq, dia kemudian mendakwahi ilmu itu, dia ajarkan kepada anak dan istrinya. Dia tidak menginginkan kebaikan terbatas pada dirinya, tapi dia ingin kebaikan itu menyebar. Dia saling menasihati akan
kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan di dalam menasehati orang lain terhadap kebenaran pasti akan ada hujatan-hujatan bagi kita. Padahal antum kemarin sore baru tobat, antum anak ingusan, sudah berani berbicara begini dan lain sebagainya. Maka Allah mengatakan yang selamat itu orang yang saling menasehati akan kesabaran. Kenapa? Karena setiap jalan berdakwah itu pasti ada ancaman dan lain sebagainya. Maka butuh kesabaran dalam hal tersebut. Kita saling menguatkan di dalam menerapkan dan mengamalkan serta menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Maka wattariqul lati yaslukuha talibul ilmi ilal jannah jazaa'un ala sulukihi fid dunya tariqal ilmi al-musilata ila ridha rabbih kama yaqulul imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Maka jalan yang dia tempuh yang dengannya dia bisa masuk surga itu adalah karena dia telah menempuh jalan-jalan ilmu dan dia menyebarkan ilmu itu, dia amalkan dan dia sebarkan ilmu itu, sehingga orang-orang yang mengikuti kebaikan-kebaikan yang dia sebarkan menjadi jariah bagi dia, hatta dia telah terkubur ke dalam dasar bumi, ke dalam perut bumi, dia senantiasa mendapatkan apa? Mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan apa? Akan pengamalan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang lainnya atas ilmu yang didapatkan dari dirinya. Kemudian ini yang terakhir, yang kelima, wallahu ta'ala wal malaikatu wa ahlus samawati wal ardi yusalluna ala muallimin nasil khair. Dan Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya dan semua penduduk langit dan bumi semuanya bersolawat untuk orang-orang yang mengajarkan orang lain kebaikan-kebaikan. Fafil hadis, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, terdapat dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Sudah azan kah? Sudah ya? Oh, belum masuk. Ya, kita singkat sedikit. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau mengatakan, innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ardin hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, para penduduk langit dan para penduduk bumi, sampai-sampai kata Nabi, semut yang sedang berada di dalam lubangnya, dalam sarangnya, sampai ikan yang berada di dasar lautan, semuanya bersalawat kepada orang-orang yang mengajarkan orang lain kebaikan. Apakah antum bisa mengajarkan orang lain kebaikan kalau tidak berilmu? Tentu tidak. Faqidus syai' la yu'ti, ini kaidah yang umum. Orang yang enggak punya sesuatu enggak mungkin bisa memberi. Antum enggak punya uang enggak bisa bersedekah. Selesai sudah. Ini kaidah yang luar biasa. Faqidus syai' la yu'ti. Maka bagaimana antum akan mengajarkan orang lain kebaikan kalau antum tidak punya ilmu? Kalau antum tidak bisa mengajarkan orang lain kebaikan, bagaimana antum akan salawatkan oleh Allah dan semua makhluk yang ada di langit dan di bumi? Kemudian tanbih bagi kita, yang dimaksudkan dengan salawat Allah Subhanahu wa taala apa? Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Tidurnya orang yang menuntut ilmu dan menyebarkan kebaikan itu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua makhluk yang ada di muka bumi dan ada di langit semuanya beristighfar, memohon ampun untuk dirinya. Mereka selalu mengatakan, ya Allah ampuni si fulan, dia telah melakukan kebaikan.
Ampuni si fulan, dan semua makhluk yang ada di langit dan bumi mengucapkan hal tersebut, sehingga Allah pun bersolawat atau Allah mengampuni dosa-dosa kita karena apa? Istighfarnya semua makhluk yang ada di langit dan di muka bumi ini. Maka ikhwati fillah, jangan luputkan kebaikan-kebaikan yang besar dalam menuntut ilmu ini. Semoga kita setelah mendengarkan kajian singkat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan menambah semangat kita dalam menuntut ilmu, serta semangat kita dalam mengamalkan dan menyebarkan ilmu ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.